tanggal 31 Januari 2023, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2023. Maka dari itu kita akan membuka buku besar, lalu ke jurnal umum, lalu kita ganti tanggalnya menjadi 31 Januari 2023, lalu tipe transaksinya itu jurnal umum. Nah, di sini kita cari akun PPN keluaran. Nah, karena kita nggak tahu nih nominal nilai PPN keluaran kita itu seberapa untuk periode Januari 2023 itu berapa gitu nominalnya. Kita bisa cek nih di bagian laporan, lalu daftar laporan, pajak, lalu di rekonsiliasi PPN. Sebelum itu kita set tanggalnya tuh dari 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat nih dari PPN keluaran itu sebesar 11.918.605. Setelah kita sudah ketahui itu, kita masuk lagi ke bagian PPN keluaran tadi. Kita masukkan nih nilainya sesuai dengan laporan rekonsiliasi PPN yang kita cari barusan. Lalu lanjut. Nah, sudah sesuai, kita cek. Lalu kita juga perlu melakukan rekonsiliasi PPN masukan nih. Lalu kita cari akun PPN masukan. Nah, untuk nominalnya sendiri kita juga harus cek ya dari daftar laporan rekonsiliasi PPN tadi, total lebih PPN masukannya. Nah, kita bisa cek nih dari daftar laporannya itu. Kita masukkan kembali PPN masukan. Lalu kita isi nominalnya harus sesuai dengan daftar laporan. Itu sebesar 9.626.705. Nah, PPN keluaran sendiri itu berada di debit dan PPN masukan itu berada di kredit ya. Lalu di sini kita ada PPN kurang bayar, itu sebesar 7.291.900.000 rupiah. Gitu. Lalu untuk keterangannya sendiri, kita ketikkan rekonsiliasi PPN masukan dan keluaran periode Januari 2023. Jika semua sudah oke, kita simpan. Jika sudah selesai menyimpan, di 3 titik garis hijau ini kita bisa lihat nih daftar semua transaksi yang kita lakukan nih. Kita cek apakah semuanya sudah oke. Kita bisa lihat apa saja transaksi yang kita lakukan. Nah, kita harus cek nih rekonsiliasi PPN-nya itu sudah masuk atau belum gitu. Jika semuanya sudah oke, kita akan masuk kembali untuk pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayarkan pada akhir periode di Desember 2022. Kita buka ke buku besar jurnal umum. Untuk tanggalnya sendiri 31 Januari 2023, tipe transaksi jurnal umum. Lalu kita cari akun beban asuransi. Nilai nominal itu sebesar 4 juta. Lalu kita lanjut. Kita cari akun asuransi dibayar di muka. Nah, nilainya itu harus dikredit 4 juta. Jadi beban asuransi di debit 4 juta, asuransi dibayar di muka di bagian kredit 4 juta. Di info lainnya, di keterangan kita ketikkan asuransi bulan Januari 2022. Jika semua sudah oke, kita simpan. Lalu ada pertanyaan nih, berapa sih nilai asuransi dibayar muka perusahaan setelah adanya transaksi ini? Nah, di neraca
kita bisa cek nih. Asuransi dibayar di mukanya itu sebesar 44 juta. Dan untuk memproses akhir bulan, kita masuk ke perusahaan proses akhir bulan. Kita akan lakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023. Kita tekan 3 titik paling kiri hijau. Nah, ini dia nilai tukar mata uang.